sekarang kayak kemarin gitu, Abi bangun sama Taki namanya Takijan Saffron ya. Nah, Takijan Saffron tuh kita juga mengajak para milenial ya, dengan sistem yang kita bangun itu sistem affiliate marketing ya. Nah, itu sekarang alhamdulillah itu membernya di seluruh Indonesia sudah ada 17.000 orang gitu ya. Ada stock center juga, ada sekitar 70 stock center. Nah itu mereka juga dibimbing dengan webinar ya, webinar mingguan, kelas online. Itu selalu kita sisipkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi milenial ini kita gembleng bukan hanya jago dalam bisnis, tapi juga jago dalam membaca Al-Quran secara benar. Muamalah itu kan memang berharap ya, pertama berharap manusia itu menebarkan manfaat kepada manusia yang lain. Itu satu. Yang kedua, bagaimana muamalah ini mendapat ridho dari Allah, ya kan? Yang ketiga, bagaimana membangkitkan ekonomi umat, gitu ya. Karena memang milenial ini memang tulang punggung nanti ini. Artinya tiang ya. Bagaimana bangkitnya ekonomi Islam, ya, bangkitnya pengusaha muda, gitu ya, yang energik, ya, yang cerdas. Bahkan tolak ukurnya di milenial ini yang harus kita bangun, gitu. Jadi mereka dilatih untuk menjadi pengusaha bukan hanya pintar mencari cuan, mencari duit, ya, tapi juga bagaimana akhlak mereka. Jadi gini, Nabi itu mengatakan khairun nasi anfa'ulin nas ya. Sebaik-baik manusia itu kata Nabi orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, berarti kita harus memberikan apa yang kita punya. Apa? Misalnya nggak sanggup dengan harta benda kita, mungkin barangkali dengan pemikiran kita, dengan ilmu yang kita miliki. Itu harus kita siarkan, harus kita sebarkan. Kalau seandainya itu kan termasuk amal jariah gitu ya. Semakin banyak orang yang kita bantu melalui wirausaha gitu ya. Dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya kakak, dia punya adik. Kita bayangkan di Takijan Saffron itu ada anak SMP, kelas 3 SMP, dia sudah mendapatkan komisi 1 bulan itu 7 juta. Ya, dari ikut member affiliate Saffron. Bayangkan kelas 3 SMP mendapatkan komisi 1 bulan 7 juta. Itu bayangkan aja. Itu kalau kita banding di DKI itu udah melebihi UMR yang berlaku di DKI, ya kan? Bahkan mereka tinggal di waktu orang Aceh nggak salah itu. Dan itu kan luar biasa, dia bisa membantu ekonomi keluarganya dia, bisa ngasih kelebihan buat ibu, buat bapaknya gitu. Nah, hal-hal inilah yang harus kita perkuat, harus kita sinergikan dan harus kita sebarkan semakin banyak kepada yang lain gitu. Masya Allah, mereka sangat senang sekali, sangat bahagia sekali gitu ya, luar biasa. Nah, kemudian kita ciptakan lagi yang kedua namanya Young Digitalpreneur. Nah, nanti bisa dibuka di Instagramnya gitu, namanya YDP atau Young Digitalpreneur. Nah, ini generasi kedua setelah Takijan Saffron, ada namanya Young Digitalpreneur. Young Digitalpreneur ini alhamdulillah sekarang membernya sudah ada sekitar 4.000 orang. Nah, ini sama digital marketing juga. Nah, tapi produknya di Young Digitalpreneur ini yang kita ciptakan produknya lebih banyak lagi. Macam-macam, ada Al-Quran, ada skincare, kemudian ada kacamata anti radiasi, ada snack, macam-macam snack. Nah, produk ini yang kita jual di komunitas ini, namanya Young Digitalpreneur. Ya sebenarnya dengan online ini semua serba mudah gitu ya. Karena online ini kita nggak mesti ketemu kan antara satu sama yang lain. Kita meeting bisa virtual, Zoom ya, lewat Zoom gitu ya. Kemudian dengan member juga kalau kita mengadakan webinar mingguan, kita juga lewat Zoom semua kan gitu ya. Jadi memang dengan adanya teknologi digital seperti ini, itu sangat mempermudah gitu loh. Bahkan sekarang apapun ya, termasuk yang lainnya juga orang pesan makanan kan bisa aja dari rumah kan. Tahu-tahu setengah jam makannya udah datang kan gitu ya. Itulah gitu. Pesan ya, mungkin pesan buat diri Abi pribadi, buat keluarga muslim dimanapun berada di seluruh Indonesia, mungkin barangkali sudah saatnya ya menciptakan ekonomi kreatif ya. Itu termasuk ekonomi kreatif gitu ya. Bukan hanya jangan menciptakan, orang kan
ditanya sekolahnya mau tinggi-tinggi mau jadi apa, mau mau kerja ini gitu ya. Nah, kita sekarang bagaimana anak-anak yang tamat kuliah itu bukan hanya membawa map, melamar kerja sana sini gitu ya, ditolak, ada yang diterima ditolak gitu ya. Tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang paling penting. Jadi tidak menjamin juga orang sukses itu harus berpendidikan tinggi. Tapi memang berpendidikan tinggi itu satu keharusan gitu ya. Tapi jangan dijadikan suatu patokan untuk mencapai sukses. Sukses itu sebenarnya bagaimana kita mengasah skill yang kita miliki, kemudian memperbanyak teman, memperbanyak sahabat, memperbanyak link gitu. Dan tidak malu untuk belajar kepada siapapun. Sekalipun belajar kepada anak-anak gitu ya. Jadi kita harus setiap hari ini kita di dunia ini orang yang selalu sekolah sebenarnya ya kan. Nah, sekolah itu ada ujian gitu, ada ulangan gitu ya. Tapi kalau orang itu nggak mau diuji ya gimana mau naik tingkat ya kan gitu. Ya, tapi harus diuji gitu ya. Untuk naik tingkat itu ada ujian, ada ulangan ya kan. Nah, jadi sebenarnya apapun ujian daripada Allah itu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kita harus itu jadikan suatu momentum untuk bangkit berdiri, jatuh bangkit lagi berdiri lagi. Jadi orang berhasil itu sebenarnya dia pernah gagal gitu ya, tapi gagal itu sebenarnya keberhasilan yang tertunda gitu. Jadi harus apa ya, tetap optimis, tetap berbaik sangka kepada Allah, dan tetap pacu semangat untuk maju dan sukses.